Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita kembali bisa berkumpul bermajlis ilmu. Yang sebelumnya ya saya mohon maaf, mungkin 3 Jumat 3 pertemuan saya izin ya karena ngepasi acara keluarga, ngepasi liburan mudik dan yang lainnya. Tapi alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa bermajlis ilmu lagi. Kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa istiqomah. Kita bisa istiqomah di jalan thalabul ilmi. Ya, jalan thalabul ilmi ini adalah jalan kebahagiaan, jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Thalabul ilmi adalah jalan para nabi, jalan para ulama, jalan yang akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan, bahkan melebihi dari semua kebutuhan-kebutuhan primer kita. Dahulu Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau pernah mengatakan, hajatun nasi ilal ilmi asyaddu min hajatihim ilat ta'ami wasyarab. Kebutuhan manusia terhadap ilmu lebih mendesak, lebih darurat daripada kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Hajatuhum ilat ta'ami wasyarab marrah au marrataini fi kulli yaum. Karena kebutuhan seseorang terhadap makan dan minum itu ya sehari cukup sekali atau 2 kali, ya mentok 3 kali. Tapi kebutuhan ya seseorang terhadap ilmu agama itu setiap ya detiknya, setiap waktunya, setiap nafasnya ya dia butuh terhadap ilmu agama. Dan ilmu agama ini harus kita cari. Ya, ilmu agama ini kata Rasulullah, al ilmu la yurath. Ilmu itu tidak diwariskan. Mungkin orang tua kita berilmu, tapi kalau kita tidak menuntut ilmu, maka kita tidak akan mendapatkan warisan itu dari orang tua. Berbeda dengan ya nikmat-nikmat yang lainnya, harta atau yang lainnya, tanpa kita mencari, ya bisa saja kita mendapatkan banyak karena diwariskan. Tapi ilmu, kata Rasulullah, al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu harus dengan belajar. Ya harus dengan belajar. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, insyaallah kita akan melanjutkan ya membaca dan mengambil pelajaran dari kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, dan kita sampai pada dosa besar yang ke-15. Dosa besar yang ke-15. Ya. Dan mengingatkan ya bahwasanya sekarang kita berada di bulan Rajab, salah satu dari 4 bulan haram, 4 bulan suci, ya, yang dimana ya di bulan-bulan suci tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala lebih menekankan bagi kita untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Kata Allah, fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah sekali-kali kalian berbuat zalim di 4 bulan tersebut. Padahal berbuat zalim diharamkan oleh Allah, dilarang oleh Allah di setiap waktu. Tapi di sini ada penekanan, ditekankan ya untuk tidak berbuat zalim di bulan-bulan haram. Oleh karena ya sahabat Ibnu Abbas, sahabat ahli tafsir dari kalangan para sahabat, beliau menafsirkan dosa yang dilakukan di bulan-bulan haram maka dosanya lebih besar. Ya kemaksiatan yang dilakukan di bulan-bulan haram ya maka dosanya lebih besar. Ya, maka kemaksiatan-kemaksiatan yang kita kerjakan di bulan ini maka nanti dosanya lebih besar. Pun sebaliknya, ibadah, amal soleh yang dilakukan di bulan ini ya, di bulan-bulan haram, maka pahalanya pun akan lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah bulan ibadah, ya bulan beramal soleh, bulan dimana kita harus berhati-hati dari berbuat dosa, berbuat kemaksiatan. Kita lanjutkan.
Qala al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, al-kabiratu al-khamisata asyrata. Dosa besar yang ke-15, yaitu al-kibar wal fakhr wal khuyala wal ujub wattih. Ini maknanya hampir sama semuanya, yaitu al-kibar, yaitu sombong, fakhr, yaitu bangga diri, ya angkuh, ya maknanya hampir mirip semuanya. Itu dosa yang ke-15 adalah dosa sombong, ya angkuh, ya kemudian membanggakan diri, ujub. Ini merupakan dosa besar. Di sini Al-Imam Az-Zahabi membawakan beberapa ayat dan hadis-hadis Nabi SAW, kita baca dan kita ambil faidah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala Musa inni uttu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbir la yu'minu biyaumil hisab. Dalam surat Ghafir ayat yang ke-27. Wa qala Musa, Musa telah berkata, sesungguhnya saya berlindung kepada Tuhanku dan Tuhan kalian dari setiap orang yang sombong. Berlindung dari kejelekan, keburukan orang yang sombong, yang dia tidak beriman terhadap hari pembalasan. Jadi dalam ayat tersebut Nabi Musa alaihissalam berlindung dari kejelekan, keburukan orang yang sombong. Ya, karena kesombongan ini adalah sumber dari banyaknya keburukan, banyaknya kejelekan, banyak kemaksiatan, banyak keburukan, kejelekan yang diakibatkan dari sifat sombong ini. Ya, karena kesombongannya maka dia mudah menzalimi. Mungkin dia punya jabatan, dia punya kekayaan, ya dia punya sesuatu yang lebih dari orang lain, maka dengan mudahnya dia menzalimi orang lain. Atasan menzalimi bawahan, ya, dan seterusnya. Orang kaya menzalimi orang yang di bawahnya, ya karena kesombongannya. Maka mudah bagi dia untuk berbuat zalim. Karena dosa sombong, ya, maka orang itu mudah marah, memarahi orang lain. Mentang-mentang dia merasa punya ilmu, dia merasa punya kekayaan, dia merasa punya jabatan yang tinggi dan seterusnya, dia merasa punya kekuasaan, punya jabatan, ya, kemudian ya dengan mudahnya dia memarahi orang lain, ya, menghina orang lain, tidak menghargai orang lain. Ini semuanya adalah perbuatan dosa, perbuatan jelek yang diakibatkan ya dari sifat sombong. Makanya para ulama mengatakan sombong ini adalah sifat yang menjadi sumber dari segala keburukan. Ya. Oleh karena Nabi Musa berlindung dari orang yang punya sifat sombong. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu la yuhibbul mustakbirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang menyombongkan diri. Ini ancaman dari Allah, ya. Dan ini merupakan dosa besar karena menafikan kecintaan Allah kepada orang tersebut. Ya, Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong. Ya. Kalau Allah sudah tidak mencintai orang tersebut, ya, maka ya tidak ada harapan dari kecintaan manusia. Walaupun semua manusia cinta kepada dia, ya banyak manusia ridho kepada dia, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mencintainya, tidak meridhoinya, ya maka tidak ada manfaatnya kecintaan banyaknya manusia terhadap dirinya. Ya, yang prioritas kita yang kita cari yaitu kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang sombong. Ya. Kemudian surat Ghafir ayat yang ke-56 dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibr ma hum bibalighi fasta'id billah."
Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang menentang ayat-ayat Allah, menentang ayat-ayat Allah, ya, menolak ayat-ayat Allah tanpa ada bukti yang datang kepada mereka. Mereka menolak kebenaran, ya, menolak ya ayat-ayat Allah, ya, tanpa ada bukti yang datang kepada mereka, ya. Tidaklah ada pada diri atau dalam hati mereka kecuali sifat sombong. Jadi yang menyebabkan mereka menolak kebenaran, mereka menolak ayat-ayat Allah itu karena kesombongan yang ada pada hati-hati mereka, mahum bibalighi, yang mana kesombongan yang dia sombongkan itu tidak akan dia capai, tidak akan mereka capai. Artinya orang sombong itu ya dia menganggap lebih, dia menganggap punya kehormatan, dia menganggap punya ilmu, tapi kata Allah mahum bibalighi, ya, apa yang mereka sangka itu tidak akan mereka capai. Mereka merasa punya kemuliaan, padahal ya kata Allah dia tidak memiliki kemuliaan tersebut. Dia sombong karena ilmu yang dia miliki, padahal dia tidak akan mencapai ilmu yang dia sombongkan tersebut. Jadi orang yang sombong dia tidak akan mendapatkan apa yang dia sombongkan. Ya. Dia merasa sombong karena ya jasanya terlalu banyak. Ya. Dia merasa mungkin ya dakwahnya dia sudah mendakwai banyak orang, jasanya ya sudah banyak. Ya, dan seterusnya atau apapun yang dia sombongkan, ya padahal kata Allah ya dia tidak akan mencapai ya apa yang dia sombongkan tersebut. Ya, ini hinanya orang-orang yang sombong. Dia merasa tinggi, dia merasa bangga terhadap dirinya, padahal tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis-hadis yang dibawakan oleh beliau, di antaranya yaitu Rasulullah SAW bersabda yang merupakan ancaman yang berat bagi orang-orang yang sombong. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar. Tidak akan masuk ke dalam surga. Ini dosa besar. Ya, ancamannya ya tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang di dalam dirinya, di dalam hatinya terdapat ya mithqala dzarrah, sekecil apapun ya, sebiji sawi atau apapun itu ya dari sifat sombong. Jadi kaum muslimin muslimat rahimani Allah, sombong ya sedikit atau banyak, kecil atau besar, sifat sombong tersebut menyebabkan dia tidak masuk ke dalam surga. Ya. Lihatlah iblis, ya nanti mungkin akan disebutkan oleh Al-Imam, iblis diusir dari surga karena sifat sombongnya. Dan kesombongannya adalah dosa yang pertama kali Allah dimaksiati dengannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat, iblis dan yang lainnya untuk sujud kepada Adam. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara. Ketika kami, kata Allah, memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Ya. Satu faidah ya, malaikat makhluk yang begitu agung, begitu mulia. Tapi ternyata Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam, seorang manusia. Berarti Adam ini memiliki keutamaan yang luar biasa yang dengannya Allah mengangkat derajat Adam daripada malaikat. Dan keutamaan Adam tersebut apa? Tidak lain dan tidak bukan adalah ilmu agama. Ilmu agama yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seseorang, mengangkat jauh di atas orang lain. Ya, karena ilmu agama yang Allah berikan kepada Nabi Adam menjadikan Nabi Adam itu begitu mulia sampai diperintahkan malaikat untuk sujud. Fasajadu illa iblis. Maka para malaikat ya mentaati perintah Allah, mereka sujud kepada Adam kecuali iblis. Apa yang menghalang-halangi iblis untuk tidak sujud? Ini maksiat yang pertama kali ya Allah dimaksiati di langit, yaitu iblis tidak mau mentaati perintah Allah, aba wastakbar, karena enggan dan sombong. Dia merasa
sombong. Ya, iblis merasa lebih tinggi daripada Adam. Oleh karena iblis mengatakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari, ya engkau ya Allah menciptakan aku dari cahaya. Sedangkan engkau menciptakan aku dari api, dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Dia merasa lebih baik. Ini sombong. Karena itu maka Allah Subhanahu wa taala melaknat ya iblis. Ya. Karena dosa kesombongan. Maka ini ya bahaya. Ya. Maka kata Rasulullah, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada sedikit saja sifat kesombongan. Ya. Kemudian kata Rasulullah dalam hadis yang lain, bainama rajulun yatabakhtaru fi burdaihi id khasafallahu bihil ard fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Ya, ada seorang pemuda yang mana dia itu membanggakan diri dengan pakaian yang dia kenakan. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala benamkan dia ke dalam bumi karena kesombongannya tersebut. Karena dia sombong. Ya. Dan dia terbenam di dalam bumi, ya, rendah di dalam bumi sampai nanti pada hari kiamat. Karena orang yang sombong, justru Allah Subhanahu wa taala rendahkan dia ya ke dasar bumi. Allah ya tenggelamkan dia ke dalam bumi. Karena sifat sombong. Kemudian kata Rasulullah SAW, yukhsyarul jabbaruna al-mutakabbiruna yaumal qiyamah amsaladzar yatu'uhumun nas. Ya, nanti akan dibangkitkan orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh. Mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat ya seperti semut-semut. Yang mana mereka akan diinjak-injak oleh manusia. Semut yang kecil. Karena di dunia ini al-jaza min jinsil amal. Balasan Allah itu sesuai dengan ya perbuatan dia. Di dunia dia merasa besar. Di dunia dia merasa hebat. Di dunia dia merasa ya paling lebih daripada orang lain. Orang sombong itu merasa dia itu lebih tinggi daripada orang lain. Orang lain ya dia anggap rendah di bawahnya. Maka nanti pada hari kiamat ya dia dijadikan seperti semut-semut kecil. Ya, dia merasa besar maka dijadikan kecil oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia akan diinjak-injak oleh manusia. Karena di dunia mungkin dia menginjak-injak harga diri ya orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala balas nanti pada hari kiamat. Ya. Kemudian di sini qala ba'dus salaf, tadi sudah kita sampaikan. Di sini Al-Imam Az-Zahabi mengatakan, sebagian salaf mengatakan awwalu dzanbin usiyallahu bihi al-kibr. Dosa yang pertama kali Allah dimaksiati dengannya yaitu dosa kesombongan. Faman istakbara 'alal haq kama fa'ala iblis lam yanfa'hu imanuhu. Barang siapa yang sombong ya terhadap kebenaran, maka dia sama seperti apa yang dilakukan oleh iblis. Ya, sama-sama sombong, maka tidak bermanfaat baginya keimanan dia. Ya, dinafikan ya keimanan dari orang tersebut. Dia orang yang beriman, tapi dia sombong, maka keimanannya seakan-akan tidak bermanfaat bagi dia. Iblis juga mengakui akan rububiyah Allah. Iblis mengakui bahwasanya Allah itu adalah Tuhannya. Ya. Ada Ada iman, ada rububiyah, keyakinan rububiyah iblis terhadap Allah. Ya. Tapi karena kesombongannya, ya maka keimanannya tidak memberikan manfaat bagi dia.
Kemudian hadis yang dibawakan oleh beliau Al-Imam Az-Zahabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kibar ya safahul haq wa ghamsun nas. Dalam riwayat Imam Muslim, al-kibar batarul haq wa ghamtun nas. Yaitu pengertian sombong, itu kata Rasulullah, sombong itu adalah menolak kebenaran. Ya, dalam riwayat Imam Muslim, batarul haq, menolak kebenaran. Atau safah itu menjadikan kebenaran itu kebodohan. Ya, kebenaran dia anggap kebodohan, kejahilan. Dan meremehkan atau merendahkan manusia. Ya, sombong. Makanya para ulama membagi kesombongan itu ada dua. Sombong yaitu menolak kebenaran, dan sombong merendahkan manusia. Sombong menolak kebenaran, ya, yaitu apabila seseorang dia itu salah dalam urusan agama, dia salah, ya, dia menyimpang dari urusan agama. Kemudian datang kebenaran, datang peringatan untuk dirinya, diperingatkan, dibenarkan, ya. Kemudian dia menolak. Dia merasa bahwasannya dirinya lebih tinggi daripada kebenaran tersebut. Dan itu betapa banyak, ya, betapa banyak orang yang dianggap berilmu, ya, para dai, ya, yang diagungkan oleh sebagian manusia, ya, dianggap orang yang berilmu, kemudian melakukan kesalahan, ya, dalam urusan agama, kemudian diingatkan, ya, tapi tidak mau, ya, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, menolak kebenaran. Ini adalah kesombongan. Ya. Tadi disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi ayat, ya, surat Ghafir yang sudah kita baca, ayat yang ke-56, ya, sesungguhnya orang-orang yang menolak, ya, ayat-ayat Allah, ya, tanpa bukti yang datang kepada mereka, itu karena sifat kesombongan yang ada pada hati mereka. Ya. Jadi karena kesombongan tersebut menolak kebenaran, menolak ayat-ayat Allah. Ini macam kesombongan yang pertama, menolak kebenaran. Ya. Ya, kalau kita, siapapun kita, mau kita ustadz, mau kita ulama, kita banyak ilmu, kemudian diingatkan kita salah karena kita manusia, ya. Banyak berbuat salah juga. Kata Rasulullah, kullu bani Adam khata', setiap manusia itu banyak berbuat salah. Ya. Ketika kita berbuat salah kemudian ada yang mengingatkan, alhamdulillah. Ya, maka kewajiban kita, ya, kita mengambil peringatan tersebut. Ya, kita meninggalkan kesalahan tersebut, kemudian kembali kepada kebenaran. Ya, jangan mentang-mentang yang mengingatkan kita mungkin murid kita, yang mengingatkan kita di bawah kita dalam segi ilmu, dalam segi umur atau yang lainnya, ya, kemudian kita, ya, menolak, maka ini tidak boleh. Itu adalah bentuk kesombongan. Ya. Sikap kita terhadap kebenaran, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kata Allah, ya, tidaklah, ya, bagi seorang mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan, apabila telah datang ketetapan dari Allah dan ketetapan dari Rasulullah, ya, terhadap suatu perkara, kemudian dia memilih, ya, perkara yang lain, ya, tidak mengambil apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini, ya, kesombongan yang pertama. Kemudian kesombongan yang kedua yaitu wa ghamtun nas, merendahkan manusia. Ya. Merendahkan manusia. Ya. Dia menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Maka ini tidak dibenarkan. Siapapun dia dan siapapun yang dianggap, ya, orang yang di hadapannya itu, ya, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menyombongkan diri. Entah kita ustadz kepada orang awam, entah kita orang tua kepada anak-anak, entah kita orang kaya terhadap orang miskin, tidak ada alasan, ya, bagi siapapun untuk, ya,
merendahkan orang lain. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bihasbi mri'in minasyarri ayyah kira akhahu muslim. Cukuplah seseorang itu ya telah berbuat buruk, dianggap berbuat jelek, dianggap bermaksiat apabila dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Ya, tidak boleh. Ya, dan tidak ada apapun yang perlu kita sombongkan. Ya, tidak ada, ya. Kita ini ya sangat rendah, ya. Di atas kita Masya Allah jutaan, ya miliaran orang yang jauh lebih hebat daripada kita, ya. Makanya pernah dikatakan kepada seorang alim, seorang datang kepada seorang alim. Seseorang tersebut ia mengatakan dengan sombongnya, ya, engkau tahu siapa saya? Menyombongkan diri. Kamu nggak tahu siapa saya? Ya. Dia menganggap dirinya itu orang hebat. Maka orang alim tersebut menjawab, ya, saya tahu, ya artinya orang alim tersebut nggak peduli siapa, apa kedudukan dia, apa jabatan dia, nggak peduli. Yang saya tahu kamu adalah ya manusia, ya, yang diciptakan dari air yang hina, dari air mani, air yang hina, keluar dari jalan yang hina pula, ya, keluar dari jalan air kencing, ya, yang hina. Ya. Kemudian engkau berjalan kemanapun engkau membawa kotoran. Ya, kita jalan kemana saja kita membawa kotoran. Dan apabila engkau mati maka engkau akan menjadi bangkai. Ya, maka tidak ada yang perlu disombongkan. Ya. Ya, kita dari air yang hina, yaitu air mani, keluar dari jalan yang kotor. Ya, jalan sama dengan jalannya ya air kencing. Ya. Kemudian ya kemanapun kita membawa kotoran dan kelak kita akan menjadi bangkai. Maka tidak ada yang ya perlu disombongkan. Ya. Kenapa ya sombong itu begitu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Dosanya begitu sangat besar walaupun sombong itu hanya sebiji sawi, ya. Kalau ada kesombongan maka akan menghalangi dia dari surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hadits qudsi Allah mengatakan al-'azamatu izari wal kibriya'u ridai. Kata Allah, keagungan itu adalah pakaianku, ya, dan kebesaran, ya, kebesaran itu adalah selendangku. Faman naza'ani fihi ma alqaituhu finnar. Maka barang siapa yang menyaingiku dalam dua hal tersebut, maka saya akan lemparkan dia ke dalam neraka. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala ya menunjukkan kepada kita bahwasanya yang berhak sombong itu adalah Allah. Allah yang punya kebesaran, Allah yang punya keagungan. Tidak ada selain Allah yang berhak untuk sombong. Ya. Oleh karena Allah menantang, saya ini raja. Mana raja-raja dunia? Ya, tidak ada apa-apanya. Apalagi kita. Ya. Maka barang siapa yang sombong, ya, dia sombong, dia angkuh, maka ya Allah menganggap bahwasanya orang tersebut menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menjadikan dia itu saingan Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan lemparkan ke dalam api neraka. Maka dari ayat-ayat, dari hadis-hadis yang kita baca tadi, kita dapat mengetahui dosa-dosa kesombongan itu luar biasa. Yang pertama adalah sombong itu dosa yang pertama kali, ya, Allah dimaksiati, dosa yang dengannya ya orang itu akan masuk ke dalam neraka, ya, dihalang-halangi oleh Allah dari masuk ke dalam surga. Dan nanti pada hari kiamat pun akan diazab. Itu dijadikan seperti semut-semut, kemudian diinjak-injak, direndahkan oleh manusia sebagai balasan kesombongan dia di dunia. Ya. Dan di dunianya pun ada azabnya. Ya. Ada azab bagi orang-orang yang sombong. Disebutkan dalam sebuah hadis, ketika Rasulullah SAW itu melihat seseorang pemuda makan dengan tangan kiri. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan, kul biyaminik.
makanlah engkau dengan tangan kananmu. Kemudian orang tersebut menolak. Ya, dia tidak terima diingatkan. Ini sombong, menolak kebenaran. Dia mengatakan la astati, saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Ya, padahal bisa. Tapi dia sombong, tidak mau diingatkan. Ya. Kemudian kata Rasulullah, lastata'ta, kamu tidak akan, benar-benar kamu tidak akan bisa. Maka setelah itu benar Allah azab dia karena dia itu menolak peringatan Rasulullah karena sombongnya. Maka benar orang tersebut tidak bisa menggunakan tangannya setelah kejadian tersebut. Jadi tangan kanannya langsung lumpuh, tidak bisa mengangkat makanan apapun kepada mulutnya. Ya. Azab Allah Subhanahu wa taala ya bagi orang-orang yang sombong. Ini sombong terhadap kebenaran. Ya. Kaum muslimin muslimat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Masih ada beberapa hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi. Namun di sini saya akan bacakan satu ucapan, satu perkataan yang bagus yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi. Beliau mengatakan, qultu wa asyarrul kibr, dan sejelek-jelek kesombongan, man takabbara 'alal ibadi bi ilmihi, yaitu orang yang sombong ya kepada manusia karena ilmu yang dia miliki. Jadi sombong itu banyak objeknya, banyak hal yang bisa dia sombongkan. Ya, bisa sombong karena ilmu, dia punya ilmu yang banyak, kemudian dia yang menyombongkan diri ya kepada orang-orang, atau sombong karena hartanya, sombong karena jabatannya, sombong karena organisasinya, sombong karena kelompoknya, sombong karena kesuksesannya dalam apapun itu, ya sombong dalam ya banyak hal, ya ketampanannya misalnya, ya banyak hal yang bisa dia sombongkan. Tapi kata beliau, kesombongan yang paling buruk yaitu sombong dengan ilmunya. Ya. Kenapa? Karena harusnya ilmu yang dia miliki itu membuat dia tawadhu. Ilmu agama itu harusnya membuat seseorang itu tawadhu, rendah hati. Ilmu agama harusnya membuat dia itu ya semakin takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Harusnya ilmu itu ya membuat dia itu memiliki sifat-sifat yang baik, membentengi dia dari sifat-sifat buruk. Tapi ternyata ilmunya justru membuat dia sombong. Kemudian kata beliau lanjutannya, fa inna hadza lam yanfa'hu ilmuhu. Maka ya kalau dia sombong karena ilmunya, maka ilmunya itu tidak memberikan manfaat apapun terhadap dirinya. Berarti ilmu yang dia miliki itu tidak bermanfaat. Kalau ada orang yang alim, ya orang ustadz, dia hafal Al-Quran, dia masya Allah pintar dalam bidang ilmu, kemudian dia sombong, ya dia merendahkan orang lain, kalau diingatkan dia tidak mau menerima kebenaran, maka ilmunya tidak memberikan manfaat bagi dia. Fa inna man talabal ilma lil akhirah kasarahu ilmuhu. Ya, barang siapa yang menuntut ilmu ya karena tujuan akhirat, maka ilmunya itu akan mematahkan dia, artinya membuat dia itu rendah hati. Wa khasyi'a qalbuhu, dan membuat hatinya itu khusyuk. Harusnya seperti itu. Wastakanat nafsuhu, dan menjadikan hatinya itu, dirinya itu tenang. Ya. Tenang, ya. Wa kana ala nafsihi bil mirsad, dan menjadikan dirinya itu selalu mengawasi. Dia selalu introspeksi diri. Falam yaftur anha, dia tidak letih untuk mengintrospeksi diri. Dia punya ilmu, ya orang yang punya ilmu itu masya Allah, saya ya sombong atau tidak, ini amal ibadah diterima atau tidak, ini saya sudah menunaikan hak ini atau belum, saya sudah ya menunaikan hak ini atau belum. Itu orang yang punya ilmu, dia gunakan ilmunya untuk mengintrospeksi dirinya, ya, bukan justru menyombongkan dirinya. Bal yuhasibuha kulla waqtin, ya, tapi ya dia
mengintrospeksi dirinya setiap waktu. Ya. Fa in ghafala anha jamahat anit tariqil mustaqim wa ahlakathu. Maka barang siapa yang lalai dari itu semuanya, maka dia telah melenceng dari jalan yang lurus. Wa man talabal ilma li fakhri war riyasati. Barang siapa yang menuntut ilmu karena kesombongan, ya, karena mau sombong atau karena kedudukan yang ingin dia capai, wa nadhara ilal muslimina syajran, dan untuk menganggap orang-orang muslim yang lainnya itu rendah, wa tahammaqo alaihim, membodohi orang lain, ya, wasdara bihim, merendahkan orang lain, fahadza min akbaril kibar, maka ini merupakan, ya, kesombongan yang paling besar. Ya, dia menuntut ilmu agama untuk merendahkan orang lain. Dia menuntut ilmu agama untuk membodohi orang lain. Maka ini termasuk kesombongan yang paling besar. Wala yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibr. Dan tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sifat kesombongan. Fala haula wala quwwata illa billah. Jadi kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ya. Kita tahu bahwasanya, ya, agama kita, agama Islam ini agama yang sangat menjunjung tinggi akhlak yang mulia. Bahkan Rasulullah mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya ini diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bahkan amalan yang paling besar timbangannya, berat timbangannya pada hari kiamat, yaitu akhlak yang mulia. Maka sebaliknya, ya, Islam adalah agama yang sangat mencela, sangat melarang akhlak-akhlak yang tercela, akhlak-akhlak yang buruk. Di antaranya adalah sifat sombong ini. Ya, maka, ya, kita berusaha untuk menjauhi sifat sombong dan ujub. Ujub itu bangga diri. Ya. Dia membanggakan dirinya. Ya. Dan ujub ini, ya, ini bahaya. Ini merusak amal ibadah. Dan ujub ini bahayanya lagi, ujub ini menjangkiti orang-orang yang punya keutamaan. Orang-orang yang ahlu ibadah, ya, rawan terjangkiti, ya, sifat ujub ini, sombong. Mentang-mentang dia, masya Allah, dia rajin ibadah, mentang-mentang dia punya jasa, ya, kemudian dia ujub, dia bangga diri. Maka justru sifat ujub itu, ya, menghancurkan amalan-amalan dia. Ya. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laulam takunu tudnibuna khasyitu alaikum ma huwa akbaru min dalik, al-ujub. Kata Rasulullah, seandainya kalian tidak berbuat dosa, maka saya takut. Justru saya takut. Ini kalau kalian tidak berbuat dosa sama sekali, justru saya takut. Takut apa? Takut satu hal menimpa kalian, yaitu ujub. Ini ada orang soleh, orang yang jauh dari kemaksiatan. Ini, ya, ada sesuatu yang dikhawatirkan terhadap orang tersebut, yaitu ujub, dia bangga diri. Insya Allah saya soleh dan seterusnya. Ya, kata Rasulullah, bahkan itu justru yang lebih saya takutkan. Ya. Lebih baik orang itu dia berbuat dosa, dia pernah berbuat dosa, kemudian dia bertaubat kepada Allah, dia mengakui bahwasanya dirinya adalah orang yang banyak berbuat dosa, banyak berbuat salah, kemudian dia mengharap ampunan dari Allah, maka ini, ya, lebih baik daripada orang yang mungkin dia banyak ibadah tapi dia ujub, dia sombong, ya, dia membanggakan dirinya. Maka Aisyah pernah ditanya tentang tentang mata yakunur rajulu musian. Kapan seseorang itu dikatakan dia itu orang yang buruk, orang yang jelek? Kapan seseorang itu bisa dikatakan dia itu orang yang jelek? Kata Aisyah, ya, beliau mengatakan, idza dhanna annahu muhsin. Seseorang itu dikatakan dia itu orang yang jelek kalau dia menganggap dirinya orang yang baik. Jadi kalau seseorang itu menganggap dirinya orang yang baik, orang yang, masya Allah, ya, justru itu orang yang berhak dikatakan orang yang buruk. Orang yang buruk. Nah, maka ini,
ya bahaya. Ya. Taib, kaum muslimin muslimat rahimani Allahu wa iyyakum, ya. Maka ya kita memohon kepada Allah agar memberikan kepada kita taufik sehingga Allah menyelamatkan kita dari segala sifat-sifat ya akhlak-akhlak yang buruk, terutama sifat atau akhlak ya sombong ini. Kita ganti ya sifat sombong ini dengan sifat tawadhu. Tawadhu itu rendah hati. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan, wa ibadur rahman dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu orang-orang yang berjalan di atas muka bumi ini ya dengan penuh rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan apabila orang-orang jahil ya orang-orang jahil itu mendebati dia, berbicara dengan dia, maka dia berkata ucapan-ucapan yang baik ya. Karena di antara sifat kesombongan itu, di antaranya kalau ada orang yang mengajak bicara kita kemudian kita menolehkan pandangan, ini sifat kesombongan ya. Kalau ada yang berbicara ya, dia menjawab tapi dia memalingkan pandangan, ini sombong, ini tidak boleh. Tapi ini mungkin yang bisa kita sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf ya sekali lagi, dan berkali-kali kita sampaikan apa yang kita baca ini bukan hanya sekedar tambahan ilmu, tapi ya kita berusaha untuk bisa mengamalkan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.